Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7A yang beranggotakan Iksan Yanuar dengan NIM 20 2001 2019, Eko Sabto Nur Prasetyo dengan NIM 20 2001 2018, Andri Dwi Prasetyo dengan NIM 20 2001 2008. Di sini kita akan menjelaskan tentang proses bubut dalam dan luar, proses undercut, dan pembuatan ulir. Pembubutan ulir luar dan dalam. Proses kerja pembubutan ulir adalah dengan menghubungkan putaran spindle dan putaran otomatis penguliran melalui roda gigi dan lead screw. Langkah-langkah pembubutan ulir luar. Pertama, persiapkan gambar kerja. Siapkan gambar kerja dan pahami dimensi-dimensi sesuai dengan permintaan gambar kerja. Hal ini penting agar waktu proses pembubutan tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, persiapkan alat potong. Beberapa alat potong yang diperlukan disiapkan adalah pahat rata ISO 6 untuk pembubutan diameter luar dari ulir, pahat muka chamfer ISO 2 untuk pembubutan muka dan membuat pinggul atau chamfer, pahat alur ISO 7 untuk pembubutan alur pembebas pada waktu penguliran. Yang terakhir, pada pahat ulir metris untuk membubut ulir. Nomor 3, membubut diameter mayor untuk ulir luar. Untuk pembubutan ulir luar, diameter mayor dari ulir luar biasanya dikurangi sebesar 0,2 mm dengan tujuan pada waktu proses penguliran terjadi build up chip pada puncak ulir, maka diameter ulir luar akan pas dan mudah pada waktu pengepasan. Misalnya, pembubutan ulir M10, maka sebelum dilakukan penguliran diameter yang dibubut adalah 9,8 mm. Nomor 4, pembubutan alur pembebas ulir. Alur pembebas atau undercut perlu dibuat agar pada waktu penguliran pahat tidak menabrak pada bagian pojok pada pembubutan ulir dengan diameter bertingkat dan agar pada waktu pengepasan bisa mepet dengan bagian pojok atau siku. Nomor 5, mengatur jarak puncak. Nomor 6, mengecek kesesuaian jarak puncak ulir. Untuk mengecek kesesuaian jarak puncak ulir, maka dilakukan pembubutan ulir dengan kedalaman setipis mungkin dan kemudian dicek dengan mal ulir atau pitch gauge. Nomor 7, pembubutan ulir. Setelah sesuai, maka pembubutan ulir dapat dilakukan dengan menahan kedalaman 0,1 setiap penyayatan. Untuk proses finishing, penambahan kedalaman sebesar 0,02 mm dan dilakukan 2-3 kali penyayatan pada kedalaman yang sama. Setelah selesai, cek dengan mur atau ring treat gauge. Langkah-langkah pembubutan ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam, pada prinsipnya sama, hanya berbeda pada alat potong dan ukuran pembubutan rata sebelum diulir. Mempersiapkan gambar kerja. Kedua, mempersiapkan alat potong. Alat potong yang digunakan antara lain center drill, digunakan untuk membuat awalan lubang pada pengeboran lubang di mesin bubut. Twice drill, digunakan untuk membuat lubang awal pada proses pembuatan ulir dalam. Pahat ISO 8 atau ISO 9, setelah dilubangi dengan twice drill, maka dilakukan proses boring, yaitu pembesaran lubang dengan ISO 8 untuk lubang tembus pada ISO 9 untuk lubang bertingkat. Nomor 6, pahat alur dalam. Pada lubang bertingkat atau ulir tidak tembus, maka perlu dibuat alur untuk pembebasan ulir dengan pahat alur dalam. Pahat ulir dalam digunakan untuk membubut ulir dalam. Nomor 3, membubut diameter minor untuk ulir dalam.
Pada pembubutan ulir dalam, maka diameter lubang yang dibuat adalah sebesar diameter mayor ulir dikurangi pitch (jarak puncak ulir). Misalnya, ulir M16 kali 2, maka diameter lubang yang dibuat adalah 16 dikurangi 2, sama dengan 14 mm. Dan agar dalam pengepasan ulir lebih mudah, biasanya diameter minor ditambah 0,2 mm, sehingga diameter yang dibubut adalah 14,2 mm. Untuk selanjutnya, proses pembubutan ulir dalam maka sama dengan pembubutan ulir luar. Nomor 4. Membuat alur pembebas ulir. 5. Mengatur jarak puncak pitch yang diinginkan. 6. Mengecek kesesuaian jarak puncak ulir. 7. Pembubutan ulir. Di sini saya akan menjelaskan proses alur atau undercut. Proses alur atau undercut adalah proses pembubutan dengan tujuan untuk membuat celah dengan lebar dan kedalaman tertentu pada benda kerja. Cara membubut alur menggunakan pahat bubut khusus untuk membuat alur karena memiliki ukuran sudut dan geometri khusus. Pembubutan alur pada umumnya bertujuan untuk membuat sisi pembebas. Berikut langkah-langkah kerja. Yang pertama, pasang benda kerja dengan cat. Yang kedua, memberi tanda lebarnya alur yang akan dibuat. Yang ketiga, pasang pahat yang harus sejajar dengan senter. Pastikan ujung pas sejajar dengan senter putar. Yang keempat, memastikan pahat alur tegak lurus terhadap benda kerja hingga terlihat ujung bed alur keseluruhan menyentuh benda kerja. Hal ini agar benda kerja tetap pada posisi sentral pada sumbu benda kerja. Selain itu juga dapat menghindari terjadinya benda kerja lepas dari pencekaman, bengkok, atau bahkan patah. Yang kelima, langkah pengaluran dimulai dengan pahat alur dengan benda kerja, lalu mesin dinyalakan. Yang keenam, kecepatan putar spindle berkisaran antara sepertiga sampai setengah kecepatan normal. Hal ini sebagai salah satu contoh upaya untuk mengurangi besarnya gaya gesek yang ditimbulkan pada benda kerja yang sedang dikerjakan. Selain posisi ujung sayap barat utara benda kerja juga mempengaruhi besarnya gaya gesek yang ditimbulkan. Dan ketujuh, barulah dilakukan perlahan-lahan dengan menggerakkan eretan melintang hingga mencapai diameter yang diinginkan. Hal ini lebih pada alasan keamanan dan pertimbangan kondisi kinerja mesin yang digunakan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan ulir dalam dan luar. Pada video ini produk yang akan dibuat adalah drag 125. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat dulu ardan berat dalam dengan ukuran diameter M20 x 125. Pertama-tama kita harus mengatur roda gear sesuai dengan tabel yang telah disediakan pada mesin bubut di sini. Kita menggunakan fit 0,04, fit 0,64. Itu merupakan kehalusan pemakaiannya. Jadi kalau Samsung makanannya per 0,4 mm dan high, kemudian kita atur roda giginya sesuai dengan aturan tabel tadi dengan fit 0,04 tersebut. Selanjutnya adalah proses pemakanan benda kerja sampai mendapatkan diameter 20 mm. Kemudian lanjut ke tahapan pembuatan drag dengan settingan roda gigi 1,25. Kemudian kita terakhir roda giginya dan akan kita lanjutkan ke proses pembuatan drag. Nah, di sini bisa kita lihat mata pahat bergerak sepanjang meja mesin. Untuk melakukan pemakanan pada benda kerja high selanjutnya, untuk pembuatan berat dalam kita harus melakukan pengeboran dulu untuk membuat lubang pada benda kerja. Setelah itu kita lakukan pemakanan pada lubang dalam untuk membuat jerat dalam pada benda kerja. Proses pembuatan drat dalam hampir sama dengan proses pembuatan drat luar.
Hanya saja pada proses pembuatan drat dalam, mata pahatnya searah dengan bekerja masuk ke dalam lubang untuk membuat dalam tersebut. Demikianlah teman-teman video penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Salam.